Baik, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah memahami alasan munculnya paradigma organisasi baru dalam tahun 1980-an dan 1990-an, menjelaskan fitur utama pendekatan budaya unggul, daftar keuntungan dan kerugian inti dari pendekatan budaya unggul, mengenali mengapa budaya keunggulan menjadi sangat berpengaruh, dan menghargai implikasi bagi perubahan organisasi dari budaya keunggulan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pendahuluan. Perubahan mendasar dalam cara pandang dan pengolahan organisasi sejak era Frederick Taylor dan Henry Ford hingga masa modern. Dahulu, organisasi dipandang sebagai mesin dan efisiensi menjadi tujuan utama, dengan pelanggan dianggap sebagai penerima pasif produk. Namun sejak tahun 1980-an, paradigma organisasi telah bergeser, beralih dari efisiensi mesin menuju efektivitas budaya. Pandangan baru ini menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian, dengan organisasi dipandang sebagai sistem sosial yang unik dengan budaya internal yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Paradigma baru ini yang disebut dengan keunggulan budaya muncul di era globalisasi dan neoliberalisme. Konsep ini berpendapat bahwa budaya organisasi adalah faktor kunci dalam mencapai daya saing dan kesuksesan jangka panjang. Paradigma ini bersaing dengan pendekatan manajemen Jepang, yang lebih kolektif dan proteksionis. Sementara budaya manajemen di Barat cenderung berfokus pada insentif dan keuntungan jangka pendek. Meskipun keunggulan budaya mendominasi di Barat, ancaman terhadap neoliberalisme dan tantangan global seperti keberlanjutan lingkungan mulai memaksa organisasi untuk menyesuaikan fokus mereka, beralih dari mengejar keuntungan jangka pendek menuju keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya ada pendekatan budaya keunggulan. Budaya merupakan inti dari keunggulan kompetitif, khususnya dalam hal mempertahankan kinerja tinggi. Riset Bain & Company menemukan bahwa hampir 70% pemimpin bisnis setuju bahwa budaya menyediakan sumber keunggulan kompetitif terbesar. Bahkan lebih dari 80% percaya bahwa organisasi yang tidak memiliki budaya kinerja tinggi ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Materi selanjutnya adalah pencarian keunggulan oleh Tom Peters dan Robert Waterman. Peters dan Waterman menyimpulkan bahwa staf, gaya, nilai-nilai, dan keterampilan bersama memegang kunci keberhasilan bisnis. Mereka berpendapat bahwa pendekatan rasional itu cacat karena mengarah pada hal-hal berikut. Yang pertama ada analisis yang keliru. Analisis situasi atau informasi yang dianggap terlalu rumit dan sulit untuk digunakan. Ini adalah analisis yang berusaha untuk bersikap cermat tentang hal-hal yang pada dasarnya tidak dapat diketahui. Lalu yang kedua ada kelumpuhan melalui analisis, yakni penerapan model rasional sedemikian rupa sehingga aksi terhenti pada perencanaan menjadi kacau. Lalu yang ketiga ada rasionalitas irasional, di mana teknik manajemen rasional mengidentifikasi jawaban yang benar terlepas dari penerapannya pada situasi yang dimaksud. Sebagai pengganti pendekatan rasional, mereka berpendapat bahwa ada 8 atribut utama yang perlu ditunjukkan oleh organisasi jika mereka ingin mencapai keunggulan. Yang pertama ada kecenderungan untuk bertindak, yang kedua ada kedekatan dengan pelanggan, yang ketiga ada otonomi dan kewirausahaan, yang keempat ada produktivitas melalui orang-orang, yang kelima praktis berorientasi pada nilai, yang keenam tetaplah merajut, yang ketujuh bentuk sederhana, tongkat ramping, lalu yang kedelapan adalah sifat longgar dan rapat secara bersamaan. Yang pertama ada kecenderungan untuk bertindak. Salah satu atribut utama yang dapat diidentifikasi dari perusahaan yang unggul adalah bias mereka untuk bertindak. Meskipun mereka mungkin analitis dalam pendekatannya, mereka juga menyukai metode yang mendorong respon yang tepat dan cepat. Lalu salah satu metode yang dirancang untuk mencapai tindakan cepat adalah apa yang disebut Peters dan Waterman sebagai chunky, yaitu dipecah menjadi potongan-potongan dan kemudian ditangani oleh sekelompok staf kecil yang secara khusus dibentuk untuk tujuan tersebut. Karakteristik utama dari kelompok-kelompok ini adalah biasanya beranggotakan tidak lebih dari 10 orang, lalu mereka dibentuk secara sukarela, yang umur kelompok biasanya antara 3 dan 6 bulan, lalu tingkat pelaporan dan senioritas keanggotaan sesuai dengan pentingnya masalah yang akan ditangani, ada dokumentasi proses kelompok sedikit dan sangat informal, lalu yang terakhir, kelompok ini memiliki serangkaian tujuan yang terbatas, yang biasanya ditentukan, dipantau, dievaluasi, dan ditinjau sendiri.
Lalu yang kedua ada kedekatan dengan pelanggan. Perusahaan yang baik benar-benar dekat dengan pelanggan, sementara perusahaan lain hanya membicarakannya saja. Pelanggan menentukan produk, kuantitas, kualitas, dan layanan. Organisasi terbaik dikatakan berusaha keras untuk mencapai kualitas layanan dan keandalan. Tidak ada bagian dari bisnis yang tertutup bagi pelanggan. Faktanya, banyak perusahaan hebat mengklaim mendapatkan ide terbaik untuk produk baru dengan mendengar pelanggan mereka secara saksama dan teratur. Perusahaan hebat lebih didorong oleh orientasi langsung mereka kepada pelanggan daripada oleh teknologi atau oleh keinginan untuk menjadi produsen berbiaya rendah. Materi selanjutnya yaitu otonomi dan kewirausahaan. Otonomi dan kewirausahaan adalah kemampuan mereka untuk menjadi besar, namun tetap bertindak kecil pada saat yang sama. Esensi yang menyertainya tampak adalah bahwa mereka mendorong semangat kewirausahaan di antara orang-orang karena mereka mendorong otonomi secara nyata di kemudian hari. Berikutnya yaitu otonomi dan kewirausahaan juga didorong oleh 3 jenis prosedur komunikasi tanpa batasan yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan hebat. Prosedur-prosedur ini menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sistem komunikasi bersifat informal. Yang kedua, intensitas komunikasi yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, komunikasi diberikan dukungan fisik. Dan berikut penjelasannya. Penjelasan pertama yaitu sistem komunikasi bersifat informal. Banyak rapat yang berlangsung pada satu waktu, sebagian besar rapat bersifat informal dan melibatkan staf dari berbagai disiplin ilmu yang berkumpul untuk membahas dan memecahkan masalah. Yang kedua, intensitas komunikasi yang sangat luar biasa. Dengan adanya kebebasan, dorongan, atau dukungan, baik finansial, moral, dan fisik, dalam organisasi tidak mengherankan bahwa tingkat komunikasi antara dan di antara pekerja tidak hanya informal dan spontan, tetapi juga intens. Hal ini dibuktikan dengan seringnya diadakan rapat tanpa agenda dan notulen. Berikutnya, komunikasi diberikan dukungan fisik. Tujuannya untuk mendorong orang berbicara tentang organisasi, apa yang perlu diubah, apa yang sedang terjadi, dan bagaimana cara memperbaiki keadaan di sekitar tempat itu. Ada juga orang-orang yang digambarkan sebagai pemimpi, penyesat, pengganggu, pembangkang, atau jenius, yang tujuan utamanya untuk memacu sistem agar berinovasi. Materi berikutnya yaitu produktivitas melalui orang-orang. Prinsip yang dianut perusahaan dapat menjadikan mereka memperlakukan pekerja dengan rasa hormat dan bermartabat, serta menyebut pekerja mereka sebagai mitra. Hal ini karena manusia bukan sistem atau mesin yang dipandang sebagai sumber utama peningkatan kualitas dan produktivitas. Oleh karena itu, ada rasa hormat yang kuat terhadap individu dan kemauan untuk melatihnya, untuk menetapkan harapan yang wajar dan jelas, dan untuk memberi otonomi praktis guna melangkah keluar dan berkontribusi langsung pada pekerjaannya. Selanjutnya, materi praktis bernilai tambah. Perusahaan yang baik berorientasi pada nilai. Perusahaan tahu tentang apa yang mereka perjuangkan dan menganggap serius proses pembentukan nilai. Bahwa setiap orang dalam organisasi, dari atas hingga bawah, harus didorong oleh nilai-nilai organisasi. Oleh karena itu, upaya, waktu, dan uang yang besar dihabiskan untuk menginspirasi orang-orang dan menanamkan nilai-nilai ini kepada mereka. Nilai-nilai ini hampir selalu dinyatakan dalam istilah kualitatif, bukan kuantitatif. Tujuan tersebut selalu dibahas dalam konteks hal-hal lain yang diharapkan dapat dilakukan perusahaan dengan baik. Baik, poin yang selanjutnya yaitu tetaplah merajut. Akuisisi atau diversifikasi internal demi kepentingannya sendiri bukanlah salah satu ciri perusahaan yang unggul. Mereka harus tetap berpegang pada apa yang mereka kuasai. Namun, ketika mereka benar-benar mengakuisisi, mereka melakukannya dengan cara eksperimental, dengan terlebih dahulu mencelupkan kaki ke dalam air. Nah, jika airnya tidak terasa nyaman, maka mereka akan segera keluar. Selanjutnya yaitu ada bentuk sederhana staff ramping. Prinsip utama dalam perusahaan yang unggul adalah menjaga segala sesuatunya tetap sederhana dan kecil. Secara struktural, bentuk yang paling umum adalah divisi produk. Bentuk ini yang jarang diubah menyediakan landasan penting yang dipahami semua orang dan dari mana kompleksitas kehidupan sehari-hari dapat didekati. Nah, maka banyak kita temui di perusahaan yang unggul, struktur yang datar dengan sedikit lapisan dan birokrasi yang ramping
yang bersama-sama memungkinkan fleksibilitas dan komunikasi yang cepat adalah hal yang biasa. Baik, poin yang terakhir ada sifat longgar, ketat, simultan. Inilah prinsip tegas dan bebas. Di satu sisi, prinsip ini memungkinkan perusahaan-perusahaan yang unggul untuk mengendalikan segala sesuatunya dengan ketat. Sementara di sisi lain, prinsip ini memungkinkan dan tentu saja mendorong inovasi, otonomi, dan kewirausahaan individu. Semua sifat ini dicapai bersama melalui budaya organisasi, nilai-nilai, dan keyakinan bersama. Menurut Peters dan Waterman, singkatnya berpendapat bahwa atribut utama perusahaan yang unggul adalah struktur yang datar dan anti-hierarkis, inovasi dan kewirausahaan, staf perusahaan dan manajemen menengah yang kecil, sistem penghargaan yang didasarkan pada kontribusi daripada posisi atau lamanya masa kerja, kemudian ada kekuatan otak daripada kekuatan otot, dan budaya yang kuat dan fleksibel. Model pasca wirausaha Rosabeth Moskenter. Model ini menjelaskan bagaimana perusahaan besar harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat di dunia bisnis modern. Ia menekankan bahwa perusahaan perlu menggabungkan kreativitas kewirausahaan dengan disiplin dan kerja tim korporat. Tujuannya adalah membuat perusahaan lebih fleksibel, inovatif, dan juga siap untuk bersaing. Rosabeth Moskenter mengusulkan 3 strategi utama. Yang pertama, restrukturisasi untuk fokus pada sinergi. Strategi ini menekankan pentingnya menyederhanakan struktur organisasi agar lebih fokus pada aktivitas inti. Nah, dalam praktiknya, ini berarti memisahkan unit bisnis non-inti yang tidak mendukung tujuan utama dari organisasi. Contohnya IBM. Perusahaan ini melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan menjual bisnis perangkat keras komputer non-inti dan fokus pada jasa teknologi informasi serta solusi bisnis berbasis perangkat lunak. Ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada bisnis inti yang memberikan nilai tertinggi. Strategi kedua yaitu membuka batas untuk membentuk aliansi strategis. Dalam strategi ini, organisasi diminta untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lain guna memperkuat kompetensi dan memanfaatkan peluang bersama. Kantor sendiri mengidentifikasi 3 jenis aliansi ini. Yang pertama, aliansi layanan. Kolaborasi antara beberapa perusahaan untuk melaksanakan proyek jangka pendek dengan tujuan khusus. Yang kedua yaitu aliansi oportunistik, kemitraan jangka pendek untuk mengeksploitasi peluang pasar atau teknologi tertentu. Yang ketiga ada aliansi pemangku kepentingan, yaitu hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan pihak-pihak yang menjadi bagian penting dari ekosistem bisnis seperti pepasok, pelanggan, atau mitra strategis lainnya. Contoh perusahaan yang melakukan strategi aliansi yaitu kolaborasi antara Ford, Daimler AG, dan Nissan dalam pengembangan teknologi sel bahan bakar. Aliansi ini memungkinkan ketiga perusahaan untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dalam pengembangan teknologi yang sangat kompleks tanpa harus mengeluarkan biaya besar secara mandiri. Strategi yang terakhir yaitu menciptakan usaha baru dari dalam. Dalam organisasi, budaya kewirausahaan internal harus didorong, di mana karyawan diberi ruang dan kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru serta menciptakan produk atau layanan yang inovatif. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini yaitu Google. Mereka menciptakan Google X, sebuah unit khusus yang berfokus pada inovasi moonshot, yaitu proyek-proyek beresiko tinggi dengan potensial dampak besar, seperti mobil otonom dan Project Cloud. Selain itu, Google juga mendorong karyawannya untuk menghabiskan 20% dari waktu mereka untuk bekerja pada proyek pribadi, yang mereka yakini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perusahaan. Selanjutnya ada konsekuensi dari model pasca kewirausahaan. Jadi secara khusus, Kenker menyoroti ada 3 area di mana perubahan akan berdampak besar pada karyawan. Yang pertama itu ada sistem penghargaan, jalur karir, dan keamanan kerja serta gaya hidup. Yang pertama itu ada sistem penghargaan. Melihat perubahan ini didorong dari 4 masalah utama. Yang pertama itu ada biaya, ekuitas, produktivitas, dan tekanan kewirausahaan. Yang pertama itu adalah biaya.
Kekhawatirannya adalah bahwa sistem saat ini terlalu mahal bagi perusahaan yang harus menghemat sumber daya agar dapat bersaing. Yang kedua itu ada ekuitas, yaitu organisasi berkepentingan untuk memastikan bahwa karyawan diberi imbalan yang adil atas usaha mereka. Yang ketiga itu ada produktivitas, yaitu di mana organisasi ingin mengadopsi sistem penghargaan yang dapat memotivasi kinerja yang tinggi dari karyawannya. Yang terakhir adalah tekanan kewirausahaan, yaitu perusahaan menyadari bahwa sistem saat ini tidak selalu memberi penghargaan yang memadai kepada wirausahaan atau usaha mereka. Tetapi gambaran yang diciptakan oleh sistem penghargaan semacam ini itu tentu saja tidak sepenuhnya indah, di mana ada pemenang, mungkin juga ada yang kalah. Tidak semua orang akan memiliki kesempatan atau dorongan untuk menjadi wirausahawan, atau akan berada dalam posisi memungkinkan beberapa bentuk sistem bonus. Selain itu, semakin banyak orang yang diuntungkan oleh sistem penghargaan berdasarkan senioritas dan posisi mungkin merasa dirugikan. Selanjutnya ada karir dan keamanan kerja. Karena organisasi menjadi lebih ramping dan lebih banyak tugas yang dikontrakkan, struktur organisasi menjadi lebih datar karena seluruh lapisan hierarki ditiadakan. Efek yang dihasilkan mengancam matinya bentuk-bentuk karir yang tradisional. Yang makin diupayakan adalah modal reputasi individu mereka sendiri, bukan modal organisasi yang diperoleh dari mempelajari satu sistem yang baik dan memenuhi prasyarat khusus sistem tersebut. Bagi banyak manajer, mungkin lebih baik misalnya untuk memperoleh dan menunjukkan bakat yang mungkin dihargai oleh calon pemberi kerja atau investor keuangan daripada mengenal orang yang tepat beberapa lapis di atas perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. Kemampuan kerja dan loyalitas dalam organisasi semacam itu merupakan konsep yang bersifat sementara. Dan yang penting hampir secara eksklusif adalah kinerja individu saat ini, bukan kontribusi masa lalu atau potensi masa depan mereka. Oleh karena itu, dua dilema dari perspektif organisasi adalah bagaimana menyelaraskan hal di atas dengan tujuan yang dinyatakan untuk memperlakukan karyawan sebagai mitra jangka panjang dan bagaimana memotivasi karyawan untuk bekerja demi kepentingan organisasi bukan demi kepentingan mereka sendiri. Ini merupakan dilema yang sangat penting dalam kasus para juara dan wirausahawan yang menjadi sandaran di masa depan organisasi. Aturan yang dapat menghambat inovasi itu ada, pandanglah setiap ide baru itu bentuk dari kecurigaan. Yang kedua itu tegaskan bahwa orang yang memerlukan persetujuan itu harus melalui beberapa lapisan manajemen untuk mendapatkan tanda tangannya. Yang ketiga itu mintalah departemen atau individu untuk saling menantang dan mengkritik usulan masing-masing. Yang keempat itu ekspresikan kritik dengan bebas dan tahap pujian Anda. Selanjutnya itu anggap identifikasi masalah mereka sebagai kegagalan. Yang keenam itu kontrol semua dengan cermat. Pastikan orang yang menghitung apapun itu dapat dihitung. Yang ketujuh itu mengambil keputusan untuk melakukan reorganisasi atau mengubah kebijakan secara rahasia. Yang kedelapan itu memastikan bahwa permintaan informasi sepenuhnya beralasan. Yang kesembilan itu tanggung jawab kepada manajer tingkat bawah untuk mengalihkan perhatian mereka dari isu pengelolaan perubahan dan mengusulkan 10 permintaan untuk melaksanakan perubahan. Ada 10 permintaan untuk melaksanakan perubahan. Yang pertama itu menganalisis organisasi dan kebutuhan untuk berubah. Yang kedua itu menciptakan visi bersama dan arah yang sama. Yang ketiga itu terpisah dari masa lalu. Yang keempat itu menciptakan urgensi. Yang kelima itu mendukung peran pemilik yang kuat. Yang keenam itu mendapatkan sponsor politik. Yang ketujuh menyusun rencana implementasi. Yang kedelapan itu mengembangkan struktur yang mendukung. Yang ke-9 itu berkomunikasi dan melibatkan orang lain dan bersikap jujur. Yang ke-10 itu memperkuat dan melembagakan perubahan. Melihat pendekatan terhadap perubahan, Cantor et al. Itu membedakan antara bold stroke dan long marches yang dapat dilihat dari tabel di sini. Yang pertama itu ada langkah berani dan langkah panjang, yaitu tujuannya itu untuk perubahan strategis atau ekonomi yang besar. Dan untuk power panjangnya itu perubahan perilaku budaya. Untuk skala waktunya itu perubahan yang cepat dan jangka pendek. Untuk power panjangnya itu perubahan yang lambat dalam jangka yang panjang. Keterlibatannya itu ada manajer senior dan seluruh organisasi.
Organisasi masa depan yang muncul menurut Carol Sandy. Carol Sandy adalah salah satu pemikir manajemen terkemuka yang berasal dari Inggris. Handy mengidentifikasi 3 jenis organisasi generik yang mungkin muncul mendominasi di masa depan. Yang pertama ada organisasi Samrock. Bentuk organisasi ini seperti tanaman dengan nama yang sama dengan 3 daun yang saling terkait. Terdiri dari 3 kelompok pekerja. Yang pertama yaitu ada pekerja inti, yang kedua ada pekerja pinggiran kontrak, dan yang ketiga ada tenaga kerja fleksibel. Yang pertama ada pekerja inti, terdiri dari para profesional, teknisi, dan manajer yang keterampilannya menentukan kompetensi inti organisasi. Mereka adalah sekelompok spesialis dan pekerja generalis yang membentuk otak pusat atau apa yang kita sebut sebagai pusat saraf yang tak tergantikan dari organisasi. Yang kedua ada pekerja pinggiran kontrak, terdiri dari profesional atau teknisi wira swasta atau organisasi khusus yang lebih kecil yang dipekerjakan berdasarkan kontrak berdasarkan proyek per proyek. Yang ketiga ada tenaga kerja fleksibel, terdiri dari kumpulan pekerja paruh waktu yang tersedia untuk digunakan oleh organisasi. Mereka adalah orang-orang dengan keterampilan yang relevan yang tidak membutuhkan atau yang tidak dapat memperoleh pekerjaan penuh waktu, tetapi yang siap bekerja paruh waktu. Yang kedua ada organisasi federal, kumpulan atau jaringan organisasi individual yang bersatu di bawah bendera yang sama, dengan beberapa identitas yang terbentuk. Federal muncul karena 2 alasan. Yang pertama, seiring organisasi Samrock tumbuh lebih besar, para pekerja inti mulai menemukan volume informasi yang tersedia bagi mereka untuk membuat keputusan semakin sulit ditangani. Yang kedua, merupakan respon terhadap lingkungan dunia bisnis yang terus berubah dan kompetitif. Yang ketiga ada organisasi Triple E. Triple E merupakan singkatan dari informasi, intelijen, dan ide. Sebagaimana yang diidentifikasi Handy sebagai 3 elemen struktural yang paling berharga bagi masa depan. Dalam organisasi semacam itu, tuntutan terhadap manajemen personalia sangat besar. Handy menjelaskan, organisasi yang bijak sudah tahu bahwa orang-orang pintar mereka tidak dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai pekerja atau manajer, tetapi sebagai individu, sebagai spesialis, sebagai profesional atau eksekutif, atau sebagai pemimpin. Istilah lama manajer dan pekerja sudah tidak digunakan lagi. Dan bahwa mereka dan organisasi juga perlu terobsesi dengan pengejaran pembelajaran jika mereka ingin mengikuti laju perubahan. Materi selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang keunggulan budaya, ringkasan, dan kritik. Dari paradigma organisasi utama yang muncul dalam 40 tahun terakhir, culture excellence nampaknya mempunyai dampak yang paling besar, terutama versi yang diperjuangkan oleh Tom Peters, dan sangat selaras dengan ortodoksi ekonomi neoliberal pada masa itu. Begitulah dampak dari culture excellence sehingga ide-idenya telah meresap ke dalam kosakata bisnis, terutama di kalangan manajer, senior, dan konsultan terkemuka. Misalnya dalam studi CEO Global tahun 2008, IBM 2008, menyatakan bahwa perusahaan masa depan terus-menerus mencari cara baru untuk bersaing. Stadler Found, penelitian ekstensif di perusahaan-perusahaan terkemuka Eropa yang dilakukan oleh Stadler pada tahun 2007 menantang beberapa prinsip utama gerakan culture excellence, terutama gagasan bahwa organisasi perlu berubah secara radikal dan terus-menerus agar dapat bertahan. Stadler dan rekan-rekannya mempelajari 40 perusahaan Eropa yang telah bertahan selama lebih dari 100 tahun dan terdaftar dalam Fortune Global 500 pada tahun 2003. Dan apa sih yang ditemukan oleh Stadler ini? Beliau menemukan 4 hal. Yang pertama, sepanjang sejarahnya, perusahaan-perusahaan besar dalam sampel kami menekankan eksploitasi aset dan kemampuan yang ada dibandingkan mengeksplorasi aset dan kemampuan baru. Dan yang kedua, perusahaan-perusahaan hebat menceritakan kembali kisah-kisah kegagalan masa lalu untuk memastikan mereka tidak mengulanginya. Yang ketiga, perusahaan baik cenderung tetap pada rajutannya, namun perusahaan yang hebat tahu kapan harus melakukannya dan melakukan diversifikasi. Yang keempat atau yang terakhir, perusahaan-perusahaan besar jarang melakukan perubahan radikal dan sangat berhati-hati dalam perencanaan dan implementasinya. Selanjutnya, keunggulan budaya, ringkasan, dan kritik. Kelemahan pendekatan keunggulan budaya menurut Wilmot tahun 1993 dan Fleming tahun 2012. Yang pertama itu ada people. Ada kekhawatiran tentang peran karyawan dalam organisasi baru, di mana meskipun mereka dianggap sebagai aset utama, terdapat perbedaan perlakuan dan penghargaan berdasarkan tingkatan serta kurangnya jaminan keamanan kerja. Terus yang kedua ada politik. Politik dalam perusahaan sering diabaikan, meskipun persaingan sumber daya dan kekuasaan di dalam organisasi sangat kuat.
Pendekatan keunggulan budaya memperburuk konflik politik yang dapat merugikan kinerja namun sering diabaikan. Terus yang terakhir ada kultur. Para pendukung keunggulan budaya mengusulkan satu pendekatan terbaik untuk semua organisasi. Namun, mereka mengabaikan tantangan dalam menciptakan budaya baru, di mana budaya dan politik sering menjadi kelemahan utama dalam manajemen organisasi. Selanjutnya, pandangan tentang keunggulan budaya. Pendekatan Culture Excellence memiliki perbedaan di antara para pendukung utamanya. Seperti Peter yang mendukung kompetisi bebas tanpa campur tangan pemerintah. Terus juga ada Cantor yang percaya pada peran komunitas lokal dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada Handy yang mengusulkan kapitalisme yang lebih peduli dengan kebaikan bersama. Namun, tren keterkerjaan yang tidak aman, pekerja sementara dan paruh waktu semakin meningkat, didorong oleh kebijakan neoliberalisme di Barat. Fenomena seperti mini jobs di Jerman dan kontrak 0 jam di Inggris mencerminkan ketidakamanan kerja yang semakin buruk, memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Meskipun demikian, Culture Excellence tetap menjadi pendekatan manajemen yang dominan di US dan juga di Eropa. Bab ini telah mengkaji keunggulan budaya yang telah menjadi pendekatan utama untuk mengelola dan menyusun organisasi selama 3 dekade terakhir. Para pendukungnya, terutama Tom Peters, mengklaim paradigma organisasi baru ini sangat kontras dan menguntungkan dengan teori-teori organisasi. Pendekatan keunggulan budaya dapat dilihat memiliki beberapa kesamaan dengan gerakan hubungan manusia, terutama dalam penekanannya pada kepemimpinan dan komunikasi. Di sisi lain, penekanan pada budaya, pencapaian individu, dan keunggulan menyeluruh menjadikannya pendekatan yang berbeda. Yang membedakan pendekatan Culture Excellence adalah pendekatan ini merupakan pendekatan pertama yang mendefinisikan daya saing atau yaitu keunggulan sebagai sesuatu yang terutama berasal dari budaya dan berpendapat bahwa semua organisasi harus mengadopsi budaya yang terbuka, fleksibel, dan pragmatis jika mereka ingin bertahan hidup. Namun demikian, meskipun mengakui keunggulan Culture Excellence, kita tidak boleh menutup mata terhadap kekurangannya. Terutama dalam hal cara pendekatan ini menganjurkan perlakuan terhadap orang lain. Manajemen Jepang dan pembelajaran organisasi menawarkan perspektif alternatif tentang bagaimana organisasi dapat dijalankan. Langkah-langkah menuju keberlanjutan dapat melemahkan prinsip-prinsip neoliberal yang menjadi dasar budaya keunggulan dan memperkuat argumen untuk dua pendekatan lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana budaya keunggulan muncul dari krisis ekonomi tahun 1980-an, budaya keunggulan dapat menurun seiring dengan krisis lingkungan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Selanjutnya yaitu study case tentang transformasi konstruksi XYZ fase 1 perubahan budaya. XYZ Construction, sebuah perusahaan multinasional di Eropa yang beroperasi di industri konstruksi yang sangat kompetitif dan sering bermusuhan, mengalami perubahan signifikan pada tahun 1996. Direktur pelaksana baru yang diangkat pada tahun itu, yang sebelumnya bekerja di perusahaan lain dalam industri konstruksi, memiliki reputasi sebagai manajer yang tercerahkan dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja. Ia menyadari bahwa industri konstruksi sedang bertransisi dari konflik ke inisiatif, yaitu kemitraan, di mana kontraktor dan subkontraktor bekerja secara lebih kooperatif dan berbasis tim. Untuk mencapai perubahan ini, Direktur Pelaksana meluncurkan serangkaian inisiatif, mengembangkan organisasi dan manajemen. Inisiatif utama termasuk program Kaizen skala kecil untuk meningkatkan kerjasama tim dan keterampilan manajerial, serta program layanan pelanggan untuk mempromosikan kerjasama tim dan mengubah budaya organisasi. Inisiatif lain seperti Investor in People dan peran pengawas konstruksi yang direvisi juga diluncurkan untuk meningkatkan kompetensi dan perilaku manajerial. Pada tahun 1999, Direktur Pelaksana merasa bahwa perusahaan telah mencapai perubahan yang signifikan dalam perilaku dan praktiknya. Namun, ia menyadari bahwa budaya baru perlu diformalkan dan dikonsolidasikan. Sehingga ia memulai peninjauan menyeluruh terhadap kemampuan kepemimpinan dan perilaku masing-masing manajer untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan dan
mendukung budaya baru. Sekian, terima kasih.